Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai 5 unsur di golongan 8A. Anggota kelompok dari kami ada saya sendiri, Iklimah Khairunisa, rekan saya Istiqomah Sri Agustina, dan Julita Hardianti. Sebenarnya di dalam golongan 8A terdapat 6 unsur kimia, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Tetapi di sini kami hanya menjelaskan 5 unsur saja. Gas mulia, yaitu unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik, disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil, sangat sukar bereaksi, tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Gas mulia juga hadir dengan sifat lengai, tidak reaktif, dan susah bereaksi dengan bahan kimia lain. Gas mulia banyak digunakan pada sektor perindustrian. 5 unsur dari golongan 8A yang akan kami jelaskan ada helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Julita Hardianti. Helium wujud gas karena tidak berwarna, selain tampilannya yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun apabila terhirup tinggi, ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan kecelakaan. Manfaat helium yang adalah pada wujud helium dapat digunakan karena memiliki uap yang sangat rendah. Titik leleh pada 2,5 megapascal berada di titik 0,95 Kelvin minus 222,20 derajat Celcius minus 457,96 derajat Fahrenheit titik 4,22 Celcius minus 268,9 derajat Celcius minus 452,07 derajat Fahrenheit. Next. Helium terbentuk dari campuran gas radioaktif yaitu uran dan thorium. Gas ini merupakan gas yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dengan rendah dan tekanan yang tinggi. Neon gas warna tidak berwarna. Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan oranye kemerahan jika berada pada medan ketegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai neon, unsur gas mulia sebagai penangkal petir. Di tabung televisi dan dalam cair, neon dapat digunakan sebagai pendingin. Titik leleh 24,56 Kelvin minus 248,9 derajat Celcius minus 415,16 derajat Fahrenheit. Titik 27,07 Kelvin minus 246,8 derajat Celcius minus 494 derajat Fahrenheit. Neon ditemukan oleh Sri William melantai yang Travers pada tahun 1998 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendidik beberapa sampel udara dan memanaskan cairan tersebut, dia mengambil gas yang keluar dari cairan itu sendiri. Ramsay lalu menyelidiki sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan gas-gas baru yaitu kripton dan neon. Materi selanjutnya mengenai argon akan dijelaskan oleh saya sendiri. Argon memiliki wujud gas, lalu warnanya itu tidak berwarna, namun ketika berada di medan listrik,
argon akan memunculkan warna ungu. Titik lilih argon berada pada titik 87,30 Kelvin, minus 185,85 derajat Celcius, dan minus 302,53 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik leleh pada argon berada pada titik 83,80 Kelvin, minus 189,35 derajat Celcius, dan minus 308,83 Fahrenheit. Salah satu kegunaan argon adalah sebagai lapisan pelindung pembuatan kristal silikon dan germanium. Reaksi khas dari argon yaitu adalah argon direaksikan dengan hidrogen fluorida yang membentuk argon hidrofluorida. Cara mereaksikan dari reaksi khas ini yaitu menggunakan metode fotolisis dan matriks argon padat dan stabil pada suhu yang rendah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Istiqomah. Selanjutnya adalah krypton. Krypton merupakan salah satu produk dari pembelahan uranium dan ditemukan oleh Sir William Ramsay dan Maurice Travers. Sifat-sifat kimia dari krypton itu sendiri diantaranya adalah wujudnya adalah gas, warnanya tidak berwarna, tetapi pada kondisi normal, krypton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, krypton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Titik didihnya 120 Kelvin dan titik lelehnya 116 Kelvin. Next. Reaksi khas dari krypton itu sendiri, krypton didapat dari hasil destilasi udara cair. Krypton akan ditemukan terpisah dari gas-gas lain. Reaksi krypton yaitu krypton direaksikan dengan fluorida, kemudian terbentuk menjadi krypton fluorida. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan krypton dan fluorida pada suhu 196 derajat Celcius, lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Selanjutnya adalah xenon. Xenon ditemukan pada tahun 1898 oleh Ramsay dan Travers. Xenon berasal dari bahasa Yunani yang artinya asing. Sifat-sifat dari xenon itu sendiri yang pertama adalah wujudnya gas, warnanya tidak berwarna, namun xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini senyawa xenon telah banyak dibuat, contohnya seperti xenon trioksida dan xenon tetraoksida yang sangat eksplosif atau mudah meledak. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawanya yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Titik didihnya 165,3 Kelvin dan titik lelehnya 161,4 Kelvin. Next. Reaksi khas dari xenon itu sendiri melalui dari ekstraksi dari udara. Reaksi xenon yaitu merupakan dari xenon direaksikan dengan fluorida, kemudian terbentuk xenon fluorida. Xenon fluorida dan Xe4 didapat dari pemanasan Xe dan F2 pada tekanan 6 atmosfer. Jika jumlah reaksi F2 lebih besar, maka akan diperoleh XeF6. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.